Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-tayyibin al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awladi al-Husain wa ala ashabi al-Husain. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, kita bisa bertemu kembali di malam Jumat yang insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah ini. Sekaligus kita juga memasuki hari pertama, malam pertama di tahun baru Hijriah 1447. Alhamdulillah, berarti tadi sore adalah merupakan tanggal terakhir ya 29 atau 30 Zulhijjah 1446 di mana dianjurkan sebetulnya pada sore hari tadi itu ada amalan yaitu melaksanakan sholat 2 rakaat ya dengan membaca Qul 10 kali, Al-Ikhlas dan juga ayat kursi 10 kali itu untuk penutup tahun. Kemudian membaca doanya yang kurang lebih itu artinya adalah kita memohon seandainya dalam tahun kemarin itu kita melakukan berbagai kekeliruan, kehilapan, kesalahan, semoga Allah memberikan ampunan, dan jika kita melakukan kebaikan semoga Allah terima. Jadi ada doa seperti itu, dan setelah melaksanakan itu dalam riwayatnya disebutkan setan berjerit karena selama setahun kemarin itu tipu daya setan jadi sia-sia gitu. Kurang lebih begitu lah. Nah ini sekarang kita memasuki tahun baru, di mana sebagai gambaran awal bahwa penentuan tahun baru itu sendiri bukan ada pada zaman Rasulullah, tapi anggaplah ini semacam keperluan administratif karena semakin kompleks sistem masyarakat pada saat itu, maka memerlukan manajemen yang lebih teratur. Kemudian pada saat Khalifah kedua Umar bin Khattab berdiskusi kira-kira untuk penentuan tanggal awal tahun itu kita memilih momentum apa, kan gitu ya. Maka akhirnya dipilihlah momentum hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kemudian dipilihlah tahun itu karena bulan yang ke-1 adalah bulan Muharram, sehingga mulailah berlaku tanggal 1 Hijriah itu dihitung dari hijrahnya Rasul. Akan tetapi mohon maaf kepada semuanya, mohon koreksi. Dalam catatan sejarah Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah bukan di bulan Muharram. Hijrah itu di bulan yang ketiga, yaitu bulan Rabiul Awal. Berangkat tanggal 1 sampai ke Madinahnya tanggal 12. Gitu ya. Dalam riwayat yang lain itu sebelum sampai ke Madinah beliau itu singgah dulu di Masjid Quba itu yang di kampung Quba itu kan. Mungkin di tanggal berapa ya, di tanggal 9-annya itu ya. Nunggu beberapa hari karena putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra bersama yang dikawal oleh Imam Ali itu berangkat terakhir gitu ya dalam hijrah itu. Rasulullah menunggu di sana. Setelah sampai barulah dari Kuba ke Madinah itu kan mungkin sekitar 8 kilo lah, nggak jauh. Paling dari sini ke Situ gitu ya. Nah gitu dekat ya. Jadi Rasulullah menunggu dulu. Nah jadi ini adalah sebuah miskonsepsi kalau dalam pendidikan itu, mengajarkan sesuatu yang salah dan diulang terus-menerus, diwariskan, diceritakan
turun-temurun bahwa Rasulullah itu hijrahnya jadi di bulan Muharram, jadi kan itu ada esensi yang bergeser. Tidak, Rasulullah hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Hanya pada saat tahun itu dijadikan sebagai momentum, sebagai tanggal 1 tahun Hijriahnya, tanggal tahun 1, bulan pertamanya Januari itu adalah Muharram. Gitu ya, jadi pasti sekarang banyak lah ya, biasanya Pak Ustaz kalau memperingati tahun baru Hijriah itu ya pasti menceritakan hijrah Nabi. Tidak salah sih, cuman ya ada kekeliruan dalam penanggalan itu. Baik, kemudian kita tadi melihat di sekitaran kita, di seluruh masyarakat, gegap kita menyambut penuh kegembiraan dengan pawai obor. Saya berusaha mencari sejarah pawai obor itu di internet, sampai saat ini baru menemukan ternyata di Indonesia itu di tahun 1940-an aja gitu. 1940 mulai pertama ada tradisi obor. Kenapa ada obor? Karena obor itu waktu Rasulullah memang dipakai untuk penerangan gitu. Sekarang dilestarikan lagi jadi budaya obor. Tapi apakah itu menjadi sebuah sunat? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang pernah tinggal di Saudi misalnya, seingat saya di Saudi itu tanggal 1 Muharram tidak tanggal libur aja gitu. Jadi tidak ada perayaan tertentu. Jadi itu sifatnya lebih kepada tradisi gitu, tradisi ya. Tetapi saya juga pernah membaca, cuman mohon dikoreksi seandainya saya salah, tradisi berpesta pora menyambut kegembiraan itu terlihat pada saat di Syam, di Syria, gitu, di Suriah ya sekarang, ketika Bani Umayyah berkuasa, gitu. Mohon dikoreksi seandainya saya salah, mohon maaf ya. Jadi menyambut Muharram itu dengan berbagai ya perayaan, seolah-olah itu adalah memang sesuatu yang pesta kemenangan, gitu. Pertanyaannya, apa yang dipestakan? Apa yang dirayakan? Gitu. Sedangkan di dalam sejarah yang disepakati oleh seluruh umat Islam, disepakati oleh seluruh sejarawan, baik Muslim ataupun non-Muslim, di bulan Muharram itu terjadi sebuah tragedi yang disebut sebagai mega tragedi, ya istilahnya itu tragedi terbesar, yaitu terjadinya pembantaian keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini sebagian umat Islam menyambut tahun baru Hijriah itu dengan cara yang berbeda, bukan dengan sukacita, tetapi dengan duka cita. Bagaimana proses duka cita itu? Apakah ini ada dalam ajarannya? Jadi kita berbicara secara ilmiah. Kalau berbicara ilmiah itu berarti ada keterangannya, ada dalilnya. Apakah kita harus bersuka cita atau berduka cita? Mari kita simak keterangan dari kitab ulama Ahlus Sunnah mengenai awal kaitannya dengan Muharram ini. Saat ini dipersilakan untuk membaca. Ada mana paling? Paling dari ini. Oh, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala Husain, assalamu ala Abdai Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, bila kita sama-sama membacakan, meneladani bagaimana Rasulullah memberikan contoh, memberikan teladan mengenai bagaimana kita berduka untuk Imam Husain
Di jauh sebelumnya Rasulullah telah memberikan teladan, memberikan contoh. Diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi dengan sanad bersambung kepada Ali bin Musa. Dia berkata, ayahku Musa bin Ja'far berkata, ayahku Ja'far bin Muhammad berkata, ayahku Muhammad bin Ali berkata, ayahku Ali bin Husain berkata, Asma binti Umais berkata, qabiltu jaddataka Fatimah bil Hasan wal Husain. Aku membantu persalinan nenekmu Fatimah ketika melahirkan kedua putranya Al-Hasan dan juga Al-Husain. Lalu ia berkata, falamma wulida Al-Husain faja'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala ya Asma hatibni qad fa'tu ilaiha fi khirfatan bayda. Dan ketika Al-Husain lahir, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menghampiri itu lalu berkata, hai Asma, bawa ke sini putraku. Aku pun menyerahkan Al-Husain kepada beliau dan berbalut kain putih. Fa'adzana fi udunhil yumna wa aqama fil yusra summa wadahu fi hijrihi wa baka. Qalat Asma, faqultu fidaka abi wa ummi mimma buka. Nabi SAW mengumandangkan azan di telinga kanan Al-Husain dan iqamah di telinga kiri. Setelahnya Nabi SAW meletakkan Al-Husain di pangkuan beliau dan beliau pun menangis. Aku berkata, semoga ayah dan ibuku sebagai tebusan bagi keselamatan Anda, mengapa Anda menangis? Nabi SAW menjawab, aku menangisi putra ini. Asma berkata, mengapa? Bukankah ia baru saja dilahirkan? Nabi SAW berkata, ya Asma, innahu lidasa yaqduluhul fina'u al-baghiyah la ana lahumullahu safa'ati. Tsumma qala ya Asma la tukhbiri Fatimah bihadza fa innaha qaribatun ahdin bila waladati. Hai Asma, putraku ini akan kelak dibunuh oleh kelompok pembangkang dari agama Al-Fi'atul Al-Baghiyah. Semoga Allah tidak memperkenankan syafaat untuk mereka. Kemudian beliau melanjutkan, hai Asma, jangan engkau kabarkan berita ini kepada Fatimah karena ia baru saja melahirkan. Hadis di atas juga telah dirawikan oleh Al-Hafiz Abdul Muayyad Al-Hawarani dalam kitabnya Al-Maqtal jilid 1 halaman 87 sampai 88 dengan sanad Imam Al-Baihaqi di atas, juga oleh Muhibbuddin At-Tabari dalam kitab Zafir Al-Uqba halaman 119 menukil dari Musnad Imam Ar-Ridho. Ini adalah teladan duka cita pertama yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW atas cucu tercinta beliau Al-Husain yang kelak akan dibantai secara oleh kelompok durjana yang membangkang dari agama dan keimanan. Pasti Anda akan terheran-heran menyaksikan apa yang diteladankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, di hari kelahiran cucu tercintanya bukan sorak tawa atau senyum kebahagiaan yang disuguhkan, namun tetesan air mata kesedihan dan duka yang dihadiahkan. Bukan kata selamat yang diucapkan, namun bela sungkawa yang disampaikan. Mungkin dengan praktek ritual tangis ini Nabi Muhammad SAW ingin meneladankan kepada kita, beginilah kelak
kalian harus melakukan setiap kalian mengingat Al-Husain. Sepertinya tidak akan kita temukan di sepanjang sejarah kelahiran umat manusia sejak anak pertama Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi penutup Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pesta hari kelahirnya adalah pesta tangis dan tabur air mata. Kado tulisannya adalah tanah arena pembantaian sang bayi mungil yang baru lahir. Semua itu tidak pernah dialami kecuali terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kelahiran Al-Husain, cucu tercinta beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ingin berita duka menyayat hati ini didengar oleh Fatimah, putri tercinta beliau yang baru saja merasakan kegembiraan dengan kelahiran bayi mungil pujaan sang Nabi. Namun apakah berita ini tetap akan menjadi rahasia bagi Fatimah? Demi Allah tidak. Allah Subhanahu wa taala berkehendak agar Fatimah, wanita suci kesayangan dan belahan jiwa Rasulullah tercinta, juga berbagi kesedihan dengan sang ayah Nabi mulia. Agar Fatimah juga berpesta tangis dan berselimut suasana duka demi sang syahid agung. Bagaimana berita duka itu dapat dirahasiakan dari belahan jiwa sang Nabi, sementara rombongan demi rombongan para malaikat turun dengan seizin Tuhan mereka, hari demi hari berduka dan meratapi Al-Husain. Di setiap kesempatan mereka memperbaharui pesta duka mereka di rumah Nabi Muhammad SAW, di rumah-rumah istri-istri beliau. Allah Subhanahu wa taala telah membuat tangis Nabi mulianya, istri-istrinya dan para sahabat-sahabatnya. Sementara seonggok tanah Karbala yang dipersembahkan sebagai kado hari kelahiran kepada Nabi Muhammad SAW berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Ummu Salamah, istri tercinta Nabi Muhammad, menyimpannya dalam botol sebagai bukti hidup yang ketika telah berubah menjadi darah, sebagai pertanda awal nangis orkestra duka Karbala atas syahidnya Al-Husain. Penduduk Madinah yang dipimpin oleh Ummu Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, mungkin itu sepenggal riwayat yang mungkin para hadirin sudah pada tahu sebagian atau mungkin baru tahu. Rasulullah pun telah memberikan contoh teladan yang menurut tradisi agama Islam sudah sangat sahih, baik dari matan sanad maupun rawinya. Tadi sanadnya sudah dijelaskan dan rawinya pun ini begitu mutawatir. Mungkin Pak Ustadz dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billah alaihi tawakkaltu wa alaihi wassalamu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Rizky. Jauh-jauh dari Bogor datang ke sini. Semoga perjalanannya dihitung sebagai perjalanan Karbala. Ini dia beserta keluarga. Itulah riwayat yang disampaikan dalam kitab ulama Ahlus Sunnah bahwa Rasulullah itu menyambut kelahiran cucunya Al-Husain dengan tangisan karena beliau mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala jauh nanti dalam 50 tahun yang akan datang bahwa bayi ini akan menjadi korban dari keganasan al-fi'ah al-baghiyah, kelompok yang membangkang, dan ini menjadi sebuah tradisi yang membangkitkan emosi sekaligus kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah dan keluarganya alaihi salatu wassalam. Terima kasih Ustaz. Baik, para hadirin sekalian, kita lanjutkan sedikit kajian kita untuk 10 hari ke depan. Kita akan berseri. Mohon izin saya mengambil
sumbernya diantaranya adalah tulisan guru kita semua, Ustaz Dimitri Mahayana, Mutiara Doa Arafah. Kita sudah membaca kutipan doa-doa Arafah waktu tanggal 9 kemarin ya, 9 dan buku ini unik karena mengurai doa dari Imam Husain di Arafah itu dengan perspektif Karbala. Jadi berdasarkan interpretasi dari Dr. Jafar Somali, juga kemudian Syekh Jafar Subhani atau Jawad Abuli, dan juga Allah Yarham Sadil bin Ahmad. Di dalam kutipan doanya kita akan mengambil satu poin saja dari doa yang dibaca di Arafah itu. Imam Husain alaihissalam membacakan doa, di antaranya sangat benar. Allahumma ja'al inaya fi nafsi wal yaqina fi qalbi wal ikhlasa fi amali wad nura fi basari wal basirata fi dini. Ya Allah, jadikanlah kekayaanku di dalam diriku, keyakinan di dalam hatiku, keikhlasan dalam amalku, cahaya dalam penglihatanku, dan pemahaman makrifat di dalam agamaku. Ini di antara doa yang disampaikan oleh Imam Husain dan pelajarannya sangat besar buat kita semua. Jadi ada beberapa yang pertama, beliau memohon kekayaan di dalam diri, yang kedua keyakinan di dalam hati, ketiga keikhlasan di dalam amal, keempat cahaya dalam penglihatan, dan yang kelima pemahaman makrifat dalam agama. Di poin yang ke-1 saya kita bahas secara singkat bahwa beliau meminta al-ghina, kekayaan fi nafsi, di dalam diriku. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Internal di dalam, eksternal di luar. Nah, dalam kajian ini disebutkan bahwa Imam Husain itu seperti memberikan penjelasan kepada kita semua, pendidikan pada kita semua, bahwa kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan yang ada di dalam hati kita, gitu. Kalau dalam bahasa filsafat mungkin ada yang disebut to be dan to have, ya, bahasa having dan being, gitu ya, menjadi dan memiliki. Kekayaan yang sejati itu adalah menjadi, to be atau being. Sedangkan yang memiliki, to have atau having, yaitu adalah yang sifatnya eksternal. Maksudnya gini, mungkin kita semua masih membayangkan sesuatu yang belum kita miliki. Apa itu? Misalkan HP, kalau anak-anak muda sekarang ya, ningali HP yang terbaru dan iPhone, seri non. Apa yang terbersit ingin memiliki, membayangkan, memimpikan. Seolah-olah hidup kita itu tidak sempurna karena belum punya HP itu. Padahal kita udah punya HP. Karena ada keluaran terbaru, jadi kita membayangkan kebahagiaan kita karena ada HP itu. Maka kemudian ketika anak itu dapat HP yang diingin-inginkan, setelah dapat gimana? Hafal lagi, biasa aja gitu ya. Kenapa? Karena datang lagi produk yang baru gitu. Nah, itu kekayaan yang mendasarkan dari luar. Sedangkan yang dari dalam itu adalah bagaimana kita merespon setiap yang ada di luar itu dengan sangat positif. Di dalam buku ini diberikan penjelasan yang menarik, misalkan yang sederhana. Kalau kita dalam dunia pekerjaan ketemu dengan atasan yang tidak sesuai, atau mungkin bahasa lainnya, maaf, menyebalkan. Nah, gimana itu? Kalau dia berharap secara eksternal, apa? Mudah-mudahan cepat diganti bos saya itu, gitu kan? Gitu. Tapi kalau kita berdasarkan bahwa kita yang harus meresponnya dengan baik, maka orang itu akan berusaha melaksanakan tugasnya dengan profesional, menjaga hubungan baik dengan sesama rekan kerja. Nanti juga akan terbentuk sesuatu yang fun, yang bahagia dari dalam dirinya. Tidak peduli siapapun pimpinannya.
presiden. Gimana? Kita berharap si A jadi presiden, terus jadi hakim kayak sarua gitu. Kenapa? Karena hidup kita, terus ya life must go on, hidup kita harus tetap jalan gitu. Seperti itu. Ada kalimat dalam bahasa Arab di sini ada kata yang disebut gina, kekayaan, ada yang istighna. Nah, gitu ya. Dalam Al-Qur'an kita melihat ada ayat Al-Qur'an. Coba kita buka keterangannya dalam Mizanul Hikmah, ensiklopedia Mizanul Hikmah ya, edisi ketiga. Ada bab tentang kekayaan. Oke. Ya, bentar, saya buka dulu bab kekayaan. 420 ya, kita lihat ya. Nah, di halaman 420 ini ayat yang pertama dikutip adalah dari surat Al-Alaq ayat 6 dan ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas dalam pembangkangan karena dia melihat dirinya serba cukup, istagna. Ya, orangnya berarti mustagni gitu ya. Nah, kalau kita tadi berharap al-ghina, kekayaan al-iman, istagna, mustagni itu yang mungkin tadi disebut sebagai orang yang mengharapkan sesuatu yang sifatnya eksternal. Kalau dalam bahasa Allah Ta'ala mustajaral, istagna itu, mustagna itu adalah orang yang materialistis, itu gampang. Materialistis, orang yang matre. Orang yang matre. Sekarang bagaimana dalam perjalanan Imam Husain alaihissalam yang diminta oleh pasukan oleh Yazid itu apa? Pada Imam Husain itu sederhana sebetulnya, cuma minta dibaiat gitu, non hesenasi gitu. Wahai Yazid, saya menyatakan baiat, saya setia pada Anda, gitu aja udah selamat gitu. Tapi kenapa Imam Husain menolak? Karena beliau ya Allah, berikanlah kekayaan dalam hatiku. Aku merasa cukup dengan pemberian darimu, merasa cukup dengan petunjuk darimu. Karena mengikuti Yazid itu adalah kehinaan. Kalau orang mencari dunia, istighna dari Islam, dia pasti akan berbelot, gitu. Karena Yazid menjanjikan dua hal. Kalau nurut dikasih cuan, kalau membangkang dibunuh. Mau pilih mana? Gitu. Ternyata Imam Husain memilih untuk melawan. Sekarang coba kita lihat kondisi aktual sekarang. Semua mayoritas masyarakat di dunia mengutuk Zionis Israel. Betul ya? Agama apapun, bahkan tidak beragama juga. Karena melihat keganasan, kejahatan, genosida yang luar biasa di depan mata. Tapi apa yang dilakukan oleh negara-negara Arab, saudara Palestina? Apakah mereka memilih untuk berjuang melawan atau mengambil kenyamanan? Gitu. Pilihannya kan hanya dua. Pilihannya hanya itu. Tidak ada lagi alternatifnya. Tapi kita lihat ternyata mayoritas memilih untuk berdamai saja, gitu. Seolah-olah seperti berbaiat kepada Yazid. Karena itu di Amerika, belakangnya kan ada Amerika. Gitu. Imam Khuwaini mengatakan Amerika adalah setan besar, Israel setan kecil, gitu. Itu mah kolaborasi mamut gitu. Sayangnya hampir semua negara Arab yang kaya-kaya itu, yang pasukannya besar, persenjataannya lengkap, memilih untuk nurut apa kata Amerika. Sedangkan kelompok kecil yang punya harga diri,
yang ingin meneladani perjuangan Rasulullah dan keluarganya Imam Hussein, mereka memilih untuk berkonfrontasi, memilih harga diri. Saya tidak mau kekayaan berasal dari hatiku, berasal dari jiwa yang kuat, berasal dari akidah yang dalam. Itu ditontonkan oleh saudara-saudara kita bangsa Iran. Di Lebanon ada Hizbullah. Di Yaman ada kelompok Al-Houthi, di Iran ada Hasna Syari, di Suriah ada Zainabiyah, dan di Palestina sendiri ada Brigade Al-Quds, ada Jihad Islam, ada Hamas. Mereka siap menanggung resiko, gitu, mengorbankan apapun yang mereka miliki demi tegaknya satu prinsip keyakinan bersama, yaitu prinsip nilai-nilai universal kemanusiaan dan keyakinan yang teguh. Maka apresiasi kita kepada mereka yang memilih untuk mengatakan tidak kepada penindasan dan genosida. Ini adalah poin penting dalam perjalanan Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Selain itu, di dalam kitab Mizanul Hikmah ini juga disebutkan memang hal yang secara lahiriah itu sangat kita butuhkan, yaitu kekayaan. Yang berhak yang miskin, pilih mana? Pilih kaya, pilih miskin. Ya, saudara-saudara, pilih mana? Ya. Ya, kalau misalkan kita mencontoh Rasulullah, oh itu hebat ya. Beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang miskin, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin. Kita menjawab, tidak amin, tidak amin. Itu berbeda dengan keinginan kita. Ya, tetapi sekali lagi kita kalau ingin meraih kekayaan itu dalam hati kita itu adalah keyakinan dulu bahwa kekayaan yang penting adalah kekayaan dari jiwa kita. Kekayaan berasal dari Allah. Si panggeuh eta tadi dia tong nandelkeun kaya beunghar teh tina usaha urang. Jangan mengandalkan menggantungkan hidup kita itu dari profesi kita. Eta mah ikhtiar. Hati mah kudu ngagantung kuat ka Gusti Allah. Nah, karena dalam hadis lain disebutkan yang disebut kaya itu apa? La kanza aghna minal qanaah. Tidak ada aset yang lebih berharga. Kekayaan itu adalah kecuali qanaah, merasa cukup dengan yang ada. Itu qanaah. Kemudian ada hadis yang lain dari Imam Ali alaihissalam, la ghina kal aqal. Tidak ada kekayaan sebagaimana akal. Kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ni'mal 'aun 'ala taqwa Allah al-ghina. Sebaik-baik penunjang untuk bertakwa kepada Allah adalah kekayaan. Jadi orang yang berniat ingin kaya itu sebagai modal ibadah takwa ke Allah. Nah, itu dasarnya, bukan untuk bersenang-senang, gitu ya. Bukan untuk kawin lagi, ya. Cita-cita. Tapi untuk takwa modal ibadah ke Gusti Allah. Kemudian di bagian akhir hadis yang terakhir di sini adalah dari Imam Shadiq alaihissalam, salullaha al-ghina fid dunya wal afiyah. Apa yang harus kita minta di dunia ini? Kata Imam Ja'far, minta itu dua hal. Satu, kekayaan di dunia. Yang kedua, kesehatan, afiah. Bayangkan kalau kita punya uang tapi sakit-sakitan. Oh, pilih mana? Pilih punya uang sakit-sakitan atau pilih biasa-biasa aja tapi sehat? Pasti pilih sehat. Apalagi kalau punya uang dan kita sehat, Masya Allah.
sudah lengkap ya dunia kita. Nah di sini dua-duanya memang diminta, gitu. Makanya kita meminta kepada Allah kekayaan hati, lahir dan batin, berarti kan dari dalam dan dari luar, gitu ya. Tapi prinsip pertamanya adalah dari dalam dulu. Minta kekayaan di dunia dan kesehatan. Sebenarnya sekarang paradoksalnya itu adalah orang modern itu berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang pada masa produktif. Setelah dia tidak produktif, masa pensiun misalkan, sakit-sakitan, duit yang tadi dikumpulkan habis lagi buat obat, jadi bengkarna batur, kumpul gede yang batur gitu. Nah, seperti itu ya. Gitu. Nah, orang berdoa sadana sehat, dokter minum dia gitu. Oh ya, gua sasuk abumi, saminggu teh itu lama. Rumah sakit kosong kemana? Nah, gitu. Jadi itu adalah hikmah dari Allah yang sehat sakit banyak. Tapi kita wajib meminta ya kekayaan di dunia dan kesehatan. Kemudian wafil akhirati al-maghfirah wal jannah. Sedangkan untuk akhirat kita wajib meminta kepada Allah itu dua, maghfirah, ampunan dari dosa-dosa, dan jannah dan surga. Itu dari Al-Kahfi juz 5 halaman 71 hadis yang keempat. Maka dari hikmah malam Asyura yang pertama ini, saudara-saudara sekalian, saya mengingatkan pada diri sendiri, mari kita kembali kepada hakikat kita hidup, ya, mensehatkan lahir dan batin kita dengan meyakinkan diri bahwa Allah sumber kekayaan kita semuanya, bahwa Rasulullah sudah mencontohkan cara hidup, para imam, Sayyidah Fatimah semua sudah mencontohkan cara hidup yang baik, tinggal kita mau atau tidak, gitu ya. Maka kita sekali lagi meminta kepada Allah kesehatan dan kekayaan di dunia, kemudian ampunan dan surga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, di setiap pertemuan ini kita akan membacakan juga kisah dari perjalanan di Karbala ini secara berseri, dan ini adalah kita mengingat kepada ketika kita membacakan salam kepada Imam Hussein, salam kepada wala aulad Hussein, kepada keluarganya, kepada putra-putrinya, kepada sahabatnya, gitu ya, kepada alim. Nah, kita ingin mengenal siapa saja para sahabat setia Imam Hussein yang betul-betul berjuang di Karbala ini. Mari kita dengarkan kisah pendeknya, kisah maktanya. Fadol, silakan untuk membacakan perjuangan perang yang pertama kali, siapa yang menjadi, ya, sedikit saja untuk itu nanti biar kita sambung di pertemuan-pertemuan berikutnya. Fadol. Kalau dia, Mana apa dia? kalau itu kan, kalau ya untuk kena internet. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awal pertempuran dan tantangan untuk duel. Ibnu Atsir berkata, Yasar anak buah Ziyad dan Salim anak buah Ubaidillah tampil dan menantang untuk berduel. Lalu Abdullah bin Umair al-Kalbi keluar menjawab tantangan keduanya. Ia sudah mendampingi Al-Husain dan mengawal para wanita bersama beliau. Kemudian Yasar dan Salim berkata kepadanya, siapa kamu? Maka ia menyebutkan nasabnya kepada mereka berdua. Lalu mereka berkata, kami tidak mengenalmu. Suruh Juhair bin Al-Qaid keluar, atau Habib bin Muzahir, atau Hurair bin Hudayr. Saat itu Yasar berada di depan Salim. Maka Al-Qabi berkata kepadanya, wahai putra dari perempuan pezina, tidak ada satu orang pun yang berhasrat untuk berduel denganmu. Tidak akan ada yang keluar untuk menjawab tantanganmu kecuali ia lebih baik darimu. Kemudian ia menghunuskan pedangnya dan memukulkannya hingga ia menggigil.
Lalu Salim menghunuskan pedangnya, namun Al-Kalbi tidak memperhatikannya karena saat itu ia sibuk dengan jasa. Hingga Salim menghampirinya dan memukulnya. Seketika itu Al-Kalbi menangkisnya dengan tangannya hingga jari jemari tangan kirinya terputus. Kemudian ia menoleh ke arah Salim dan menghantamnya sampai ia terbunuh. Lalu istrinya yang bernama Ummu Wahab mengambil tongkat dan mendatangi suaminya dan berkata, "Ayah dan ibuku menjadi terusanmu. Bunuhlah orang-orang yang tidak berlaku baik terhadap keluarga Muhammad." Maka sang suami menyuruhnya kembali kepada para wanita. Namun Ummu Wahab enggan dan berkata, "Aku tidak akan meninggalkanmu sampai aku bisa mati bersamamu." Lalu Al-Husain memanggilnya dan berkata, "Semoga kamu memperoleh balasan kebaikan dari Ahlul Bait. Kembalilah, semoga Allah merahmatimu. Jihad bukanlah untuk wanita." Maka ia pun kembali. At-Tabari berkata, Al-Kalbi datang sambil bersair setelah membunuh keduanya. Ia berkata, "Jika kalian mengingkariku, maka aku adalah putra Kalbi. Cukup bagiku orang alim sebagai rumahku. Cukup bagiku, sesungguhnya aku adalah seseorang yang memiliki kekuatan dan aku tidak akan mengeluh ketika tertimpa musibah. Sesungguhnya aku menjamin untukmu, hai Ummu Wahab, untuk menikam dan menghantam mereka terlebih dahulu dengan hantaman seorang pemuda yang beriman kepada Tuhan." Wa ma taufiqi illa billah, tawakkaltu wa ilayhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irfan. Itu adalah kisah pembuka ketika karena itu menjadi tradisi kan kalau dulu bahwa ketika sebelum peperangan itu terjadi duel dulu ya. Jadi kebetulan satu melawan dua dan dua-duanya musuh itu berhasil dibunuh. Dan Ummu Wahab itu waktu itu mau turun juga, tapi kata Rasulullah wanita tidak diwajibkan untuk berjihad gitu ya. Maka di sini kita melihat peran dari laki-laki dan perempuan dalam kafilah Karbala itu. Berarti akan banyak kisah-kisah. Kita mengenal sahabat yang pertama itu dari Bani Kalb ya, atau Kalbi. Beliau adalah orang yang setia mendampingi Imam Hussein, dan masih banyak lagi kisah-kisah lain berikutnya. Semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai para pecinta dan pembela Imam Hussein alaihissalam, dan kita terbebas berlepas diri dari para musuh-musuh Imam Hussein alaihissalam. Mari kita tutup dengan menyampaikan sekali lagi salam kepada Imam Hussein dan Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali bin Husayn wa ala awladil Husayn wa ala ashabil Husayn. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali bin Husayn وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كن وإليك صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ضوءا وتمتعه به
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد الفاتحة بسم الله الصلوات. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Terima kasih atas perhatiannya, atas berkat ikhlafannya yang diinginkan dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya pribadi. Terima kasih kepada jamaah yang sudah hadir, pada sahibul bait, para besar kebahagiaan dan sekeluarga. Semoga kita semuanya senantiasa sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah usianya. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.